Halo, ketemu lagi dengan saya Enda. Kita akan melanjutkan materi pada sistem persamaan. Pada materi yang lalu, kita juga sudah belajar sistem persamaan dengan metode Jacobi. Jadi, di mana yang dikatakan dengan sistem persamaan itu adalah himpunan berhingga dari persamaan-persamaan dengan variabel-variabelnya aja, misalkan ini dalam X1, X2, X3 sampai dengan Xn. Nah, salah satu contoh ini yang dikatakan dengan sistem persamaan linier. Karena semua persamaan yang kita punya di sini, setiap variabelnya berpangkat satu. Maka ini kita katakan sebagai sebagai persamaan linier. Karena jumlah persamaan yang akan kita selesaikan secara bersama-sama itu lebih dari satu, maka kita sebut ini sebagai sistem persamaan linier. Yang dikatakan penyelesaian dalam sistem persamaan itu tidak lain adalah nilai-nilai variabel ini yang memenuhi semua persamaan. Jadi dia harus memenuhi semua persamaan. Kalau secara garis besar, sistem persamaan itu terbagi menjadi dua, yaitu sistem persamaan linier dan sistem persamaan non-linier. Yang membedakan di sini hanya pada persamaan-persamaan yang menyusun dari sistem tersebut. Ini yang disebut sebagai sistem persamaan linier bentuk umumnya. Jadi kalau Anda lihat X1, X2, X3 sampai dengan Xn pada semua persamaan berpangkat satu, maka kita sebut itu sebagai persamaan linier. Ya. Bentuk dari persamaan sistem persamaan linier ini kita bisa tulis dalam bentuk matriks. Dalam bentuk AX sama dengan B. A itu matriks koefisien, X-nya adalah matriks kolom yang mewakili variabel-variabel yang ada yaitu X1, X2, X3 sampai dengan Xn dan B-nya itu adalah matriks luas kanan. Jadi kalau saya tuliskan, nah ini kurang lebih nanti ya, bentuk perkalian matriksnya dari SPL yang ada. Pada metode interaktif ini, metode interaktif itu akan sangat mudah kita gunakan. Kita punya keuntungan untuk menggunakan metode ini, di mana kalau jumlah persamaannya besar, itu akan mudah kita selesaikan dengan metode interaktif ini. Ya, kalau secara eksak manual itu semakin besar persamaannya, maka semakin kompleks cara menyelesaikannya. Tapi kalau dengan metode interaktif ini, dia akan jauh lebih mudah. Metode interaktif akan dijamin konvergensinya apabila saya punya matriks A itu adalah merupakan matriks yang dominan secara diagonal. Apa dominan secara diagonal itu? Elemen-elemen pada diagonal utama, nilai mutlaknya, hasilnya akan lebih besar, ini ada sama dengan ini, lebih besar sama dengan penjumlahan dari elemen-elemen yang lainnya pada satu baris. Jadi kita melihatnya di setiap baris, tapi elemen diagonal utamanya itu nilai mutlaknya lebih besar daripada penjumlahan nilai mutlak dari elemen-elemen yang lain. Itu yang kita katakan sebagai dominan secara diagonal. Kalau dia sudah dominan secara diagonal, maka metode atau SPL ini akan dijamin konvergensinya. Pada pertemuan lalu kita sudah bicara tentang metode Jacobi. Bedanya metode Jacobi dengan Gauss-Seidel itu hanya pada eh, proses iterasinya ya. Jadi kalau kemarin Jacobi itu hasil iterasi sebelumnya, misalkan ya, hasil iterasi yang pertama itu kita akan gunakan untuk mendapatkan nilai pada iterasi yang kedua, gitu. Namun kalau di metode Gauss-Seidel, hasil terakhir yang kita pakai itu akan kita gunakan untuk mendapatkan nilai X yang terbaru. Jadi misalkan nih ya, di iterasi kedua saya mau mendapatkan nilai X2 di mana sebelumnya nilai X1 itu sudah didapatkan.
maka nilai X1 pada iterasi kedua itu langsung kita gunakan. Terus saat Anda mau mencari nilai X3 di iterasi kedua, maka nilai X1, X2 di iterasi kedua juga langsung akan kita gunakan. Demikian seterusnya. Jadi saya mengistilahkannya kalau di Gauss Seidel itu pokoknya dapat baru langsung dipakai. Dapat langsung dipakai. Ya, jadi kalau di Jacobi untuk menghitung nilai pendekatan ke I, gunakan nilai pendekatan ke I-1. Tapi kalau di Gauss Seidel untuk menghitung nilai pendekatan ke I, gunakan nilai pendekatan ke I yang sudah ada. Jadi yang terbaru itu ya. Dan nilai pendekatan ke I-1 untuk beberapa nilai yang belum kita dapatkan. Kalau secara algoritmnya sama sih metode Jacobi ataupun Gauss-Seidel. Jadi yang pertama Anda menentukan tebakan awal, yaitu pertamanya semuanya 0. Kemudian hitung pendekatannya ini yang memang sedikit berbeda. Ya, kalau di Gauss-Seidel itu ada juga nilai X pada iterasi yang sama untuk nilai X yang kita cari itu yang langsung kita pakai. Nah, proses hitungan yang nomor 2 ini kita lakukan secara iteratif sampai dengan kriteria berhenti. Kriteria berhentinya masih sama seperti kemarin, ada digit signifikan, karena di sini sekarang variabelnya lebih dari satu, maka setiap variabel Anda menentukan nilai epsilon A-nya, kemudian cari maksimumnya itu harus lebih kecil daripada epsilon S. Terus yang kedua, ini juga kita pakai maksimum dari fungsi, karena apa? Fungsinya nggak cuma satu sekarang. Karena kita bicara sistem persamaan ya, fungsinya lebih dari satu. Nah, maksimum dari nilai fungsi ini itu juga harus lebih kecil daripada suatu bilangan kecil yang ditentukan. Atau juga bisa dari maksimum iterasi. Gitu. Baik, kita coba latihan yang sama ya. Nah, soal yang sama seperti yang lalu, sekarang kita coba gunakan dengan menggunakan metode Gauss-Seidel. Kalau yang pertemuan lalu kan kita pakai Jacobi, diminta kriteria berhentinya sampai 2 angka signifikan, berhenti pada iterasi yang ketujuh, kemarin kan gitu. Nah, dari hasil yang ada, dari fungsi SPL yang ada, kita lihat ternyata dia sudah dominan secara diagonal. Anda lihat pada baris 1, 5 elemen di diagonal utama itu kalau saya bandingkan dengan nilai mutlak 2 ditambah nilai mutlak 3, hasilnya sama. Di baris kedua, 9, ini kalau saya bandingkan dengan nilai mutlak 3 ditambah nilai mutlak 1, maka 9 lebih besar daripada penjumlahan dua konstanta yang lainnya. Di baris ketiga, elemen di diagonal utama, nilai mutlak dari negatif 7, kalau saya bandingkan dengan 2 ditambah nilai mutlak 1, maka nilai mutlak negatif 7 ini lebih besar daripada yang ini. Maka dengan kondisi yang seperti ini, SPL ini sudah dominan secara diagonal. Kalau dia sudah dominan secara diagonal, di setiap barisnya ini kita gunakan untuk menentukan persamaan dari setiap variabel. Jadi di baris 1 saya pakai untuk menentukan persamaan X1. Baris 2 ini saya gunakan untuk menghitung nilai X2 dan di baris 3 saya pakai untuk menghitung nilai di X3. Nah, sekarang kita coba dengan menggunakan metode Gauss-Seidel. Gauss-Seidel ininya sama, saya ambil dua dulu aja. Dimana kalau di Gauss-Seidel iterasi nolnya masih nol semua ya. Di iterasi 1, maka karena belum ada nilai X2, X3 terbaru yang didapatkan ya, mesti tetap pakai nilai X2 dan X3 pada iterasi yang ke-0. Namun, untuk menghitung nilai X2, karena pada iterasi pertama ini saya sudah dapatkan nilai X1, maka nilai X1 yang kita pakai sekarang adalah nilai X1 hasil iterasi pertama. Jadi nilai yang barusan kita dapat langsung kita pakai.
Tapi karena X3-nya belum ada, ya berarti X3-nya masih tetap pakai hasil iterasi ke nol. Nah, untuk menghitung X3, karena nilai X1 dan X2 di iterasi pertama itu sudah didapatkan, maka ini langsung kita gunakan. Ini. Ya. Kemudian dari hasil ini, kita tinggal tarik aja. Kita cek dulu. Oh, ternyata sampai di sini sudah cukup ini. Ini tidak perlu yang terakhir. Berarti ini sampai iterasi yang kelima. Ya, sampai iterasi kelima kita peroleh bahwa hasilnya sudah lebih kecil daripada 0,5%, artinya sudah kita hentikan. Cukup untuk kriteria berhenti dua angka signifikan, sehingga kita akan dapatkan solusinya. Solusi itu berarti saya peroleh nilai X1 di iterasi yang kelima yaitu 0,186.061. X2-nya sama dengan 0,331202 dan X3-nya sama dengan min 0,42273. Jadi kalau kemarin dengan Jacobi kita perlu sampai 7 iterasi, sekarang dengan menggunakan metode Gauss-Seidel kita cukup dengan 5 iterasi saja. Ya, demikian untuk materi hari ini. Kita akan ketemu lagi pada materi selanjutnya. Sampai jumpa.